Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kita sering lupa bahwa diri kita bukan mesin. Setiap hari, kita dikelilingi layar, notifikasi, dan tuntutan yang tidak pernah berhenti. Kita terus berlari, terus mengejar, terus mencoba menjadi versi terbaik. Sampai akhirnya, kita tidak sadar bahwa kita mulai kehilangan tenaga, kehilangan arah, bahkan kehilangan diri sendiri. Video ini adalah pengingat kecil, pengingat bahwa burnout itu nyata, pengingat bahwa kamu berhak berhenti sejenak, dan pengingat bahwa kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan semua hal yang kamu kejar di dunia digital. Setiap hari, kita bangun dengan layar yang langsung menyala. Notifikasi masuk sebelum kita sempat menarik nafas panjang. Tugas, pesan, deadline, semuanya datang bersamaan. Seolah menuntut kita untuk selalu siap, selalu online, selalu produktif. Di era digital, tekanan itu tidak terlihat, tapi terasa. Ia muncul dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Scrolling tanpa henti, membalas pesan secepat mungkin, takut ketinggalan informasi, dan merasa harus selalu ada untuk semua orang. Tanpa kita sadari, tubuh dan pikiran kita mulai lelah. Bukan lelah yang bisa hilang hanya dengan tidur, tapi lelah yang menumpuk, perlahan, diam-diam, sampai akhirnya kita berhenti merasakan apapun. Burnout bukan sekedar rasa capek biasa. Ini adalah kondisi ketika pikiran, emosi, dan tubuhmu kelelahan secara bersamaan. Bukan karena satu hal besar, tapi karena tekanan kecil yang datang terus-menerus, tanpa jeda. Di era digital, burnout muncul dari hal-hal yang sering kita anggap normal. Tugas yang menumpuk, notifikasi yang tidak berhenti, ekspektasi untuk selalu online, dan rasa takut tertinggal jika kita berhenti sejenak. Burnout terjadi ketika kita terus memaksa diri untuk produktif, meski tubuh sudah memberi sinyal untuk berhenti. Ketika kita merasa harus selalu baik-baik saja, padahal di dalam kita sedang berjuang untuk bertahan. Ini bukan kelemahan, ini tanda bahwa kamu sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Burnout itu nyata dan angkanya semakin meningkat setiap tahun. Hari ini, 52% pekerja di seluruh dunia mengaku mengalami burnout, dan generasi yang paling terdampak adalah Gen Z. Sebanyak 83% anak muda melaporkan tingkat burnout tertinggi dibanding generasi lainnya. Kita hidup di era digital yang menuntut kita untuk selalu online, selalu cepat, dan selalu siap. Rata-rata kita menghabiskan 7,5 jam per hari di depan layar. Angka ini cukup untuk memicu kelelahan mental yang serius. Data ini bukan sekadar statistik, ini adalah cermin dari kehidupan kita. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita sedang berada di dalamnya. Burnout sering muncul diam-diam, lewat tanda-tanda kecil yang kita anggap biasa. Awalnya kamu mulai sulit fokus, pikiran terasa penuh tapi kosong pada saat yang sama. Mood berubah tanpa alasan, dan hal-hal yang dulu kamu sukai tidak lagi terasa menyenangkan. Tubuhmu lelah meski sudah cukup tidur, dan kamu mulai ingin menjauh dari orang-orang di sekitarmu. Kadang kamu merasa kosong, seolah tidak punya energi untuk merasakan apapun. Jika kamu mengalami beberapa hal ini, mungkin tubuhmu sedang meminta tolong. Sekarang, coba berhenti sejenak dan cek dirimu sendiri. Akhir-akhir ini, apakah kamu sulit tidur atau selalu merasa lelah? Apakah kamu mudah cemas, mudah marah, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membuatmu bahagia? Apakah kamu sering menunda pekerjaan karena sulit fokus, atau merasa ingin menjauh dari orang-orang di sekitarmu? Kalau kamu merasakan 3 hal atau lebih dari tanda-tanda ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa tubuh dan pikiranmu sedang kewalahan. Dan tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu butuh istirahat. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, dan tidak apa-apa untuk mencari dukungan.
Dampak burnout jauh lebih besar daripada sekedar rasa lelah. Ketika burnout muncul, produktivitas mulai menurun. Tugas yang biasanya mudah terasa berat, dan motivasi perlahan memudar. Kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi tubuh dan pikiranmu tidak lagi punya tenaga untuk memulainya. Secara emosional, kamu jadi lebih mudah cemas, lebih sensitif, atau justru tidak merasakan apa-apa. Kamu mulai menjauh dari orang-orang terdekat, bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu terlalu lelah untuk menjelaskan apa yang kamu rasakan. Jika dibiarkan, burnout bisa mengganggu kesehatan mental dan membuat hidup terasa semakin berat. Ini bukan hal kecil, ini tanda bahwa tubuhmu sedang meminta bantuan. Burnout memang berat, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa membantu kamu pulih. Mulailah dengan membatasi waktu layar. Berikan jeda 5-10 menit setiap kali kamu merasa jenuh atau terlalu lama menatap layar. Matikan notifikasi yang tidak penting supaya pikiranmu tidak terus terganggu. Cobalah digital detox meski hanya 1 hari dalam seminggu. Gunakan waktu itu untuk bernafas, bergerak, atau melakukan hal yang membuatmu merasa hidup kembali. Dan yang paling penting, dengarkan tubuhmu. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Kalau kamu kewalahan, berhentilah sejenak. Kamu tidak harus produktif setiap waktu. Kamu hanya perlu seimbang. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan semua hal yang kamu kejar. Di tengah dunia yang bergerak cepat, mudah sekali untuk lupa bahwa kamu juga butuh istirahat. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu produktif, dan tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Burnout adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sudah terlalu lama bekerja tanpa jeda. Dan tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk mengambil nafas, memperlambat langkah, dan memberi ruang bagi dirimu sendiri. Ingat, hidup bukan perlombaan. Kamu berhak merasa tenang, kamu berhak merawat dirimu, dan kamu berhak memilih untuk kembali pulih pelan-pelan. Kamu tidak sendirian. Apapun yang sedang kamu rasakan, lelah, cemas, kosong, atau kewalahan. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang dengan hal yang sama. Dan meminta bantuan bukan tanda kelemahan, itu tanda keberanian. Kalau kamu merasa butuh tempat bercerita atau mencari dukungan, ada layanan yang siap mendengarkanmu. Healing 119 dari Kemenkes, Hotline 119, EXT 8 yang aktif 24 jam. Sejiwa, layanan psikolog gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Dan Into the Light Indonesia, komunitas yang peduli pada kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Tidak apa-apa untuk mencari pertolongan, tidak apa-apa untuk meminta bantuan, dan tidak apa-apa untuk memilih dirimu sendiri. Kalau video ini bermanfaat untukmu, jangan simpan sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sedang berjuang dalam diam, yang butuh diingatkan bahwa burnout itu nyata, dan mereka tidak sendirian. Dengan membagikan video ini, kamu bisa membantu seseorang menyadari tanda-tanda burnout lebih awal. Kamu bisa menjadi alasan seseorang berhenti sejenak, mengambil nafas, dan mulai merawat dirinya. Jangan lupa untuk like, comment, dan follow agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Mari kita bangun ruang yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih peduli. Mulai dari langkah kecil yang kamu lakukan hari ini.